Vaksin palsu yang diungkap Badan Reserse Kriminal Polri berawal dari laporan masyarakat dan pemberitaan media massa tentang bayi yang meninggal dunia setelah diimunisasi. Praktik pembuatan vaksin palsu itu disebut-sebut telah berlangsung selama 13 tahun. Vaksin palsu akibat peredaran vaksin palsu itu. Disebutkan vaksin palsu ini telah beredar di tengah masyarakat selama 13 tahun. Tentu ini membuat masyarakat resah. Sejatinya setelah diimunisasi maka tubuh balita akan kebal terhadap penyakit tertentu. Namun hal itu terusik dengan pengungkapan kasus pemalsuan vaksin di Bekasi. Pengungkapan pembuatan vaksin palsu itu pada akhirnya menyeret Kementerian Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk dimintai pertanggungjawaban. Dua lembaga itu dinilai tidak optimal dalam menjalankan fungsi pengawasan. Selain itu, kasus vaksin palsu juga mengarahkan kecurigaan masyarakat kepada keterlibatan tenaga kesehatan yang masih aktif bertugas di institusi kesehatan. Apalagi salah satu tersangka yang pertama kali ditangkap polisi diketahui pernah bekerja sebagai perawat di salah satu rumah sakit swasta di Bekasi. Dan benar, hingga kini kepolisian telah menjadikan 23 orang sebagai tersangka. Bahkan di antara mereka ada yang berprofesi sebagai dokter, perawat, dan sales obat-obatan. Selain itu, Polri juga telah mengungkapkan 14 rumah sakit yang berada di Jakarta yang menggunakan vaksin palsu. Saya ingin menyampaikan agar masyarakat tetap tenang, karena ini sekali lagi peristiwa ini adalah menyangkut waktu yang lama, perlu kehati-hatian, perlu penelusuran dalam jangka waktu yang panjang, sehingga yang dirugikan dari adanya vaksin ulang ini betul-betul nanti terdata. Ini prosesnya proses agak panjang, jadi perlu didata, perlu ditelusuri, sehingga betul-betul nanti yang menjadi korban itu bisa kita tangani, bisa kita selesaikan. Dan saat ini, selain tengah memproses secara hukum pihak yang terlibat, pemerintah juga tengah gencar melakukan vaksin ulang kepada para balita yang diduga telah menjadi korban vaksin palsu. Tim Liputan, Berita 1.